Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imro'atus Sholihah. Saya adalah salah satu mahasiswi IAIN Jember dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini angkatan 2020. Dalam video saya ini, saya ingin membahas apa itu perkembangan anak usia dini. Latar belakang masalah. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak antara lain menimbulkan perubahan, berkolerasi dengan pertumbuhan, memiliki tahap yang berurutan dan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan fisik, intelektual, bahasa, sosial, emosional. Seorang anak pada usia dini dari hari ke hari akan mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut berlangsung secara cepat dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana pengertian anak usia dini secara umum. Kedua, apa saja karakteristik atau sifat-sifat anak usia dini. Ketiga, apa saja macam-macam perkembangan anak usia dini. Dan yang keempat adalah bagaimana tahap perkembangan bahasa anak usia dini. Yang terakhir ialah apa saja tahap permasalahan yang terdapat dalam perkembangan anak usia dini. Tujuan 1. Untuk mengetahui arti yang lebih mendalam mengenai anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik atau sifat-sifat anak usia dini. Yang ketiga, mengetahui tahap perkembangan bahasa anak usia dini. Yang keempat ialah untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam perkembangan anak usia dini. Dan yang kelima ialah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Teman-teman, kita sudah masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian anak usia dini. Pokoknya simak terus ya videonya, agar ilmu yang kalian dapatkan akan bermanfaat. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0-6 tahun. Usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak, sehingga disebut golden age. Anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental. Anak usia dini belajar dengan caranya sendiri. Karakteristik umum anak usia dini. Usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan perkembangannya masa selanjutnya. Erikson mengemukakan bahwa masa kanak-kanak merupakan gambaran manusia sebagai manusia. Perilaku yang berkelainan pada masa dewasa dapat dideteksi pada masa kanak-kanak. Teman-teman, karakteristik anak usia dini yang pertama ialah unik, di mana setiap anak berbeda antara satu dengan yang lain, dan tak ada dua anak yang sama persis, meskipun mereka terlahir sebagai kembar identik, seperti Upin dan Ipin. Karakteristik yang kedua ialah egosentris, artinya anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga ialah aktif dan energik, artinya anak lazimnya senang melakukan aktivitas. Selanjutnya rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Eksploratif dan berpetualang, maksudnya terdorong oleh rasa ingin tahu. Yang kuat, anak lazimnya menjelajah, mencoba dan mempelajari hal-hal baru. Spontan, artinya perilaku yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak tertutupi sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya. Senang dan kaya dengan fantasi, artinya anak senang dengan hal-hal yang imajinatif, masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, daya perhatian yang pendek. Bergairah untuk belajar, semakin menunjukkan minat terhadap teman. Macam-macam perkembangan anak usia dini. Pertama, perkembangan kognitif. Kedua, perkembangan intelektual. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Dan yang terakhir, perkembangan sosial dan emosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan bahasa anak.
Yang pertama ialah acquisition atau akuisisi, merupakan bahasa pertama yang dipelajari oleh anak, biasa disebut dengan bahasa ibu, atau menirukan dan mendengarkan, dan merupakan bahasa lisan, dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Bahasa yang dipelajari ataupun yang digunakan merupakan kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata-kata yang lain. Yang kedua ialah learning atau belajar. Anak mulai belajar bahasa tulis dan dimulai setelah anak lulus dari TK. Di TK, anak belajar menulis ataupun membaca itu hanya sebagai pembiasaan untuk melatih motorik anak. Permasalahan yang terdapat dalam perkembangan anak usia dini. Pertama, permasalahan perkembangan fisik anak usia dini. Penyebab anak cacat fisik. 1. Peristiwa kelahiran. 2. Infeksi. Ketiga, malnutrisi berat. Keempat, kekurangan yodium. Permasalahan yang kedua ialah permasalahan perkembangan intelektual dan emosi anak usia dini. Usia dini merupakan masa yang paling baik untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan mental, emosional, dan potensi otak anak yang akan mempengaruhi kejiwaan anak. Selanjutnya, permasalahan perkembangan bahasa anak usia dini. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain, baik secara lisan atau secara tertulis. Tidak menutup kemungkinan akan ditemukan anak usia dini yang mengalami kesulitan dalam berbahasa, tidak mampu memahami bahasa lisan, tidak mampu mengutarakan isi hati dengan kalimat, berbicara tidak jelas, gagap, dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan alat yang penting untuk berkomunikasi bagi setiap orang. Seorang anak akan mengembangkan kemampuan bergaul, social skill dengan orang lain. Salah satu penyebab tidak dilakukan lagi paling umum dan paling serius adalah ketidakmampuan mendorong atau memotivasi anak berbicara. Bahkan pada saat anak mulai berceloteh, apabila anak tidak diberikan rangsangan atau stimulasi, didorong untuk berceloteh, hal ini akan menghambat penggunaan dalam berbahasa atau kosakata yang baik dan benar. Kekurangan dorongan tersebut merupakan penyebab serius keterlambatan berbicara anak. Terlihat dari fakta bahwa apabila orang tua tidak hanya berbicara kepada anak mereka tetapi juga menggunakan kosakata yang lebih luas dan bervariasi. Adapun kemampuan anak di dalam berbicara yang berkembang sangat pesat dan cepat, yaitu contohnya anak-anak dari golongan yang lebih atau menengah yang orang tuanya ingin sekali menyuruh mereka belajar berbicara lebih awal atau cepat dan lebih baik. Kesimpulan, anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak lahir, anak memiliki berbagai potensi yang dikaruniakan Tuhan. Potensi tersebut perlu dirangsang dan difasilitasi agar dapat berkembang dengan optimal. Banyak ahli menyatakan bahwa masa anak usia dini merupakan masa peka dan amat penting bagi perkembangan anak. Stimulasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain di sekitar lingkungan, anak akan membekas kuat dan tahan lama. Kesalahan sedikit dalam memberikan stimulasi akan berdampak negatif jangka panjang yang sulit diperbaiki. Saran. Adapun makalah saya ini adalah makalah hasil pemikiran sendiri yang didasari dari referensi-referensi yang saya dapatkan, baik dari buku, di perpustakaan maupun pengetahuan dari online. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dari makalah saya ini, saya harap kritik atau saran dan masukan dari pembaca, guna untuk mewujudkan perubahan ke lebih baik di kemudian harinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.